kalau bangsa kulit putih nggak mau kami orang kulit hitam ada di bumi, silakan yuk ke surga, yuk protes sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ici Amahoro. Pada kesempatan kali ini saya kehadiran tamu istimewa, tokoh muda dari Papua. Ada Bang Willy. Kepada Abang mungkin dipersilakan dulu memperkenalkan diri. Ya, makasih ya Ici. Saya Willy Gebur, asli dari Fakfak, Papua Barat. Keseharian saya konsultan insinyur, ya, insinyur sipil lah. Insinyur sipil. Ya. Luar biasa. Tapi juga penggiat sosial, politik dan demokrasi lah untuk Papua. Politik dan demokrasi Ya, untuk Papua itu. ya. Ya. Oke. Kak Willy apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya, sehat ya, alhamdulillah. Wah, ternyata Kakak Willy sudah berapa lama nih di Jakarta? Saya kalau masuk Jakarta dari 96 ya. 96 ya. 96, bermain lama juga. Sudah lama dan sudah lama juga bergelut dalam dunia demokrasi dan politik. Ya, apalagi kalau soal Papua ya sudah lah. Semenjak mulai 96 itulah sudah sampai hari ini. Oke, jadi ya yang jelas itu bicara soal politik ini untuk kepentingan Papua ya, mengakomodir kepentingan Papua itu sendiri karena Kakak Willy adalah anak asli Papua. Asli Papua ya? Asli. Asli banget ya. Tulen, Papua. Asli Tulen. Baik. Malam hari ini Kakak Willy kita mungkin akan berbincang-bincang soal isu rasisme yang memang saat ini lagi diwacanakan, baik itu di media sosial maupun di dalam diskusi forum-forum yang banyak diwacanakan di tengah masyarakat lah, katakanlah, yaitu tentang isu rasisme dari sebuah tanggapan atau postingan dari Amrokius Nababan terhadap Bapak Natalius Pigai ya. Selaku orang Papua sendiri, bagaimana tanggapan Kakak Willy soal isu rasisme ini? Ya, yang pertama untuk kasus rasis ya yang dialami oleh saudara kita Natalius Pigai, saya pribadi dan tentu masyarakat yang peduli dengan HAM merasa prihatin, kita prihatin sekali dan sangat menyayangkan hal itu terjadi. Dilakukan oleh saudara kita Ambrosius Nababan gitu ya. Memang kalau yang bersangkutan sudah memberikan klarifikasi sebenarnya dan meminta maaf juga di media, baik saja. Hanya kan penegakan hukum harus Dijalankan, harus. tetap dijalankan ya. Itu sebenarnya dalam rangka supaya menimbulkan efek jerah ya Baik. buat para pelaku ujaran kebencian dan rasis. Itu kira-kira dari saya. Baik. Terus kalau misalkan sejauh ini yang Kakak Willy lihat sikap dari Bapak Natalius Pigai sendiri gimana? Sejauh ini kita belum melihat di media ya secara terbuka beliau menyampaikan sikapnya ya. Tapi sebagai orang Papua dan solidaritas terhadap Papua, kita memang mengutuk keras ujaran kebencian dan ungkapan-ungkapan yang rasis yang dilakukan baik oleh saudara Nababan atau yang lain lah. Iya. Karena ya belajar dari pengalaman tahun 2019 yang lalu itu. Iya. Kejadian di asrama mahasiswa di Surabaya dan itu kan memicu ekses yang sangat luas, ekses yang negatif sampai terjadi kerusuhan di tanah Papua, menimbulkan korban ya jiwa dan ya itu jangan sampai terjadi lah kan begitu. Harusnya baik Pak Nababan maupun kita semua belajar dari kejadian itu. Tidak boleh lagi sebenarnya kan. Kalau lihat dari latarnya kan sebetulnya menurut penjelasannya Pak Ambrosius itu dia kan kesal sama
Bung Natalius Pigai karena dia sering mengkritik kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Yang kemarin itu dipicu dari kritiknya Bung Natalius Pigai terhadap itu uji coba vaksin itu apa, Sinovac ya? Sinovac, iya. Lalu kemudian ya Bung itu siapa? Ambrosius Nambambang dengan kekesalannya dia coba menyerang Bung Natalius. Sayang sekali dia menyandingkan gambar apa itu gorila ya dengan Bung Natalius itu. Sebenarnya kalau debat saja soal perbedaan pandangan penggunaan vaksin itu uji coba vaksin Sinovac tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena kan tidak hanya Bung Natalius saja yang apa itu menyampaikan pandangan yang berbeda. Nah, ada juga anggota DPR, jatah-jatah dari PDIP, yang lain. Itu jadi sebenarnya sah saja itu perbedaan itu. Hanya sayang Bung Ambrosius cara dia apa tuh merespon, nah itu yang kurang tepat. Mungkin ada dengan kata-kata ya, kata-kata yang etika. Ya lebih beretika ya, mungkin akademis lah kalau dia bisa mendebat ya, karena Bung Natalius itu kan seorang intelektual. Dia tokoh nasional juga kan, mantan apa itu komisioner itu ya. Komnas HAM. Ya, jadi ya secara nasional kita sudah tahu siapa tokoh siapa Natalius Pigai dengan kemampuannya yang intelek itu. Karena itu harusnya dilawan dengan cara-cara yang lebih ilmiah ya. Baik. Saya sempat membaca di media sosial itu, kalau nggak salah di media online, salah satu media online merdeka.com itu ada klarifikasi dari Pak Ambrosius Nambambang ini bahwa itu memang urusan pribadi beliau dengan Pak Natalius Pigai. Jadi bukan mengundang rasisme, yang isunya isu rasisme bukan, tapi itu adalah hal pribadi dengan masalah pribadi dengan Pak Natalius Pigai itu sendiri. Cuman tadi sudah disampaikan oleh Kakak Willy bahwa kalau misalkan itu ada hal pribadi, sangat disayangkan dengan kata-kata yang mungkin dianggap tidak etis ya, dan itu sangat menyinggung barangkali seperti itu. Jadi harus ada perlawanan, perbedaan pendapat disampaikan secara ilmiah dan akademis. Nah, kira-kira begitu ya? Jelas. Jadi di luar dari itu tentu tidak akan ada reaksi yang berlebihan seperti sekarang kan. Hanya karena dia itu rasis, tak bisa dipungkiri. Bahwa itu memang rasis. Menyamakan seorang manusia dengan hewan itu kan tidak pantas sekali, tidak pantas. Ya kan gitu. Ya, itulah. Dan kalau misalkan masyarakat Papua sendiri ketika isu ini sampai ke sana, dan karena tadi sudah disampaikan bahwa Pak Natalius Pigai adalah salah satu tokoh dari Papua, tokoh nasional dari Papua yang pernah menjabat sebagai salah satu komisioner Komnas HAM ya. Nah, ini dianggap tokoh gitu. Masyarakat Papua menganggap ini gimana dengan isu rasisme ini? Iya, jadi Bung Natalius ini kan juga kebanggaan orang Papua ya, karena dia orang muda yang intelek dan sering muncul dengan pemikiran-pemikiran yang kritis. Di samping juga melakukan pembelaan HAM, tapi juga secara umum untuk pembangunan sosial ekonomi dan budaya bagi Papua sangat concern sekali begitu. Karena itu Bung Natalius ini kan asetnya orang Papua kan ya? Asetnya orang Papua. Dianggap asetnya orang Papua, dan karena itu ya patut dibela. Apalagi ketika dia diserang dengan sentimen yang rasis semacam itu, tentu orang Papua tidak akan terima. Itu sama, orang Maluku juga begitu, ketika ada tokohnya, asetnya itu kemudian diserang dengan sentimen rasis misalnya. Tentu akan ada solidaritas. Bahkan bukan Maluku ya, tapi seluruh ras yang ada di mana-mana begitu. Mana begitu. Jadi saya kira itu wajar. Tapi sejauh pengamatan saya beberapa waktu ini, kita bersyukur ya tidak terjadi seperti yang 2019 itu. 2019 itu kan luar biasa sekali eksesnya, yang negatif sekali. Terjadi gerakan yang masif dan akibatnya ada destruksi, ada anarki, ya kan? Iya, benar. Ada korban jiwa.
Sekarang memang sempat ada reaksi tapi tidak membesar lah, tidak berekskalasi, dan itu yang kita syukuri. Baik. Gitu. Baik, terus Kakak Will, kalau misalkan apakah diskriminasi rasial itu ada terstruktur dan sistematis dari negara dalam kacamata Kakak Will sendiri? Ya, ini menarik Cici. Jadi yang pertama gini, kalau kita bicara sistematis terstruktur dari negara, ya bisa tidak, tapi lebih banyak tindaknya. Baik. Nah, kan kita bisa bikin perbandingan ya. Misalnya dengan yang paling nyata kita belajar dari sejarah diskriminasi rasial yang pernah terjadi di Amerika itu. Iya. Ya kan, di abad ke-18 itu sampai 1900-an tahun itu prakteknya. Ada perbudakan dan perdagangan itu, trafficking apa itu ya, slavery. Itu luar biasa sekali kalau dulu di Amerika ya. Kita buat perbandingan lah Amerika. Dulu kan pembedaannya itu luar biasa ekstrim. Sekolah orang kulit putih nggak boleh gabung, sama orang kulit hitam. Restoran pisah, tempat kerja pun begitu. Di Indonesia, di negara kita ini belum pernah terjadi. Saya belum pernah, ya seumur saya sekarang 40-an, belum pernah kita lihat ada praktik di mana orang Papua kulit hitam di negara ini tidak boleh masuk sekolah sini karena dia black man, gitu. Tidak ada, dia negro gitu, dia tidak ada. Orang Papua nggak diterima kerja di perusahaan swasta, misalnya ya karena dia kulit hitam Papua, terus kita nggak bisa terima gitu. Tidak seperti itu. Jadi kalau kita bilang terstruktur, sistematis oleh negara, tidak menurut saya. Hanya dalam keseharian, karena ini soal nilai ya. Di mana-mana kita alami. Kak Willy punya pengalaman. Pernah zaman kita nonton bola Persipura dulu jadi bintang-bintang itu ya, di Senayan kan? Iya. Ada Persipura lawan Persija kan? Persija kalah kebetulan waktu itu. Lalu Jackmania itu teriak-teriak, monyet gitu kan? Iya. Sempat itu ribut jadi bukelai itu. Tapi itu bisa dilokalisir gitu loh. Artinya bahwa itu hanya kejadian di seputar dunia olahraga sepak bola, terus tidak dibawa karena tidak dipolitisasi. Benar. Kan begitu. Baik. Tapi bahwa praktik-praktik itu di masyarakat ada saja. Kadang-kadang kita yang negro kebetulan tidak beruntung, apa itu penampilan kita bersama bersahaja, taruhlah tidak tampan, tidak cantik orang Papua, ya suka itulah disepelekan, diejek misalnya kayak gitu. Itu biasa sebenarnya. Dan gimana tanggapan terkait dengan itu kalau misalkan ada diskriminasi kecil-kecilan lah seperti itu? Ya itu tidak hanya orang Papua, ya kan? Benar. Mau orang apa aja. Kadang-kadang yang merasa tampan ngejek yang tidak tampan, ya kan? Yang merasa cantik ngejek yang tidak cantik. Hal itu biasa sebenarnya di mana-mana. Itu soal nilai. Jadi ya bagaimana setiap masyarakat itu menjaga nilai-nilai luhur yang baik di dalam masyarakatnya itu aja. Jadi tidak hanya terjebak, kita batasi hanya orang Papua aja yang mengalami diskriminasi, tidak begitu. Baik, Kakak Will, terus belakangan ini kan sering terjadi isu-isu rasisme ini ya, khususnya untuk Papua 2 tahun belakangan ini, yang tadi juga ada pernah kasus di tahun 2019. Apakah ini ada motif-motif politik? Ya, tadi kalau dari negara kita bilang tidak ya. Iya. Kalau dari pihak Papua, ya bisa. Kayak kejadian 2019 yang lalu. Baik. Mulai tanggal 16 teman-teman mahasiswa demo, lalu kemudian dia berbuntut-buntut terus sampai pada aksi itu, ada ormas dengan aparat menyerang ke asrama, lalu situ kemudian dia berekskalasi meluas. Sebetulnya kalau itu dilokalisir, artinya hanya ditangani di seputar Surabaya,
maka tidak terjadi seperti yang lalu itu. Baik. Nah, di situ kita melihat bahwa ada gambling, ada motif politik yang dimainkan oleh pihak tertentu. Taruhlah dari pihak teman-teman Papua. Kita tahu bahwa Papua ini kan masih pro kontra ini antara Papua dan Jakarta soal pelurusan sejarah, begitu, status Papua di dalam NKRI, dan masih ada kelompok masyarakat Papua yang menginginkan merdeka dan sedang ada berjuang untuk itu. Dan kejadian 2019 itu dikelola oleh teman-teman yang pro kemerdekaan. Jadi kalau pertanyaan Ici ada motif politik bisa ya. Kalau yang sekarang saya belum tahu ya. Bisa saja dikelola oleh teman-teman, bisa saja. Baik, kan ini kan tidak sengaja dikeluarkan oleh Pak Amrutius Nababan ini kan, ya. Tapi mungkin ini tidak sengaja disampaikan. Yang tadi juga beliau sudah mungkin klarifikasi bahwa ini urusan pribadi gitu, tapi mungkin bisa jadi ada pihak-pihak tertentu ya yang mungkin mengambil kesempatan dalam isu ini ya. Menurut itu itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Jadi sebetulnya itu lumrah lah, itu biasa itu. Itu bisa dimainkan toh. Baik. Terus kalau Kakak Willy selaku orang Papua, karena Pak Natalius Pigai sendiri adalah tokoh dari Papua. Adakah langkah-langkah konkret penyelesaian masalah ini yang diambil selain jalur hukum biar tidak menimbulkan kekacauan, atau mungkin ada aspek negatif lainnya yang mungkin akan lahir ketika isu ini dibesarkan gitu? Iya. Untuk masyarakat Papua di diaspora, di perantauan, khususnya wilayah Jabodetabek, kebetulan sekali tadi siang kami di bawah Badan Musyawarah Papua Barat ya, BAMUS. Badan Musyawarah Papua Barat ya. Jabodetabek ya. Itu tempat sempat kami tadi ada jumpa pers. Kami mensikapi juga itu mengenai peristiwa ini ya, ada ujaran kebencian dan rasis yang terjadi menimpa saudara Natalius Pigai. Kita mengapresiasi juga penegak hukum, dalam hal ini Polri, yang tanggap sekali sigap untuk menangani ini, begitu. Memang ada pengaduan laporan dari elemen-elemen di Papua dan Papua Barat. Tapi kemudian Polri minta dari Polda Papua dan Papua Barat diserahkan ke Mabes Polri dan sudah ditangani. Kita ikuti beberapa hari lalu sudah ada penjelasan dari Kadif Humas dan Mabes Polri bahwa ini sudah ditangani dan beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku rasis itu. Dan ini sedang dalam proses ya, Jadi kita mendukung lah proses hukum. Soal upaya-upaya non hukum, upaya-upaya damai, kita kembalikan kepada saudara Natalius Pigai. Baik. Bagaimana dia nanti akan menanggapinya. Baik. Tapi proses hukum tetap berjalan ya, harapannya seperti itu untuk memangkas isu ini biar tidak melebar. Ya, harus ada efek jerah Benar, buat semua begitu. Baik. Jadi ke depan jangan begitu lagi, sesama anak bangsa kita harus saling menghargai, saling menghormati, kita menjunjung nilai kemanusiaan. Benar. Demi tegaknya utuhnya NKRI. Karena kita ini kan berbeda-beda tetapi satu kan, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ada di antara yang berbeda-beda itu tidak dihargai, maka kita nggak bisa lagi bicara Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Kalau orang Papua nggak dihargai, nggak dianggap saudara sebangsa, ya kan? Karena perbedaan warna kulit misalnya. Maka ada baiknya Papua berdiri sendiri. Ngapain kita bicara itu? Sama, Maluku juga sama. Atau misalnya suku yang lain. Entah bukan karena alasan kulit, mungkin alasan yang lain. Tapi kalau karena perbedaan itu terus tidak bisa diterima sebagai suatu kekayaan bangsa, ya mending ya kita lepas saja. Kan begitu.
itu suatu yang logis. Bagi Saya tidak bicara politik, tapi itu logis. logis ya. Ya. Karena memang negara Indonesia negara multikultural ya. Ya. Kita banyak suku, banyak agama, makanya kita harus memang saling menghargai, saling menghormati seperti itu. Ya, konsep itu yang ditanam oleh Indonesia dan itu adalah ciri khas Indonesia. Jadi kalau misalkan orang Indonesia sendiri tidak menghargai konsep besar ini, konsep Bhinneka Tunggal Ika, karena kita multikultural, maka mungkin tadi solusinya seperti itu ya. Jadi Baik. ini Iya. sebelum nanti kita akhiri kan pendiri-pendiri bangsa Bung Karno dan Iya. para founding father itu kan membangun NKRI ini dengan semangat persatuan. Iya. Kita tahu Indonesia ini kan multi etnis Iya. begitu. Kalau kata Bung Karno itu Indonesia ini terdiri dari banyak sikil. Sikil itu dalam bahasa Jawa itu banyak kaki. Tapi satu Indonesia Raya, kan gitu. Iya. Jadi kalau bukan Indonesia kalau tidak ada Papua, kan gitu. Iya. Bukan Indonesia kalau nggak ada Aceh. Iya. Bukan Indonesia kalau nggak Tidak ada ada Maluku, kan iya. itu. Baik. Nggak ada Jawa, nggak ada Kalimantan, bukan Indonesia, kan gitu. Jadi itulah. Ya, Kakak Willy dalam menutup perbincangan kita yang menarik pada kesempatan kali ini tentang isu rasisme ini, harapannya memang tidak lagi ada diskriminasi antara satu suku yang lain dengan suku lainnya, antara agama yang satu dengan agama lainnya. Ya jelas kita berbeda-beda tetap satu. Mungkin kalau dalam konsepsi teologi juga bahwa sebenarnya perbedaan itu adalah sunnatullah, katanya gitu. Jadi bagaimana tanggapan Kakak Willy sendiri Iya. untuk menutupi perbincangan kita soal isu rasisme ini? Iya, jadi begini. Tahun lalu itu cukup menarik ya. Iya. Lalu muncul tokoh kulit hitam dari Afrika, Robert Mugabe, presiden Zimbabwe, kalau nggak salah. Ada quote quote yang menarik dari beliau itu. Nah, jadi ya beliau katakan tidak akan pernah habis itu diskriminasi rasial di bumi ini selama mobil putih menggunakan bahan hitam, ya kan? Selama orang masih menggunakan baju putih untuk ke acara pernikahan dan menggunakan baju hitam untuk ke pemakaman, tabungan, ya kan? Iya. Selama orang yang tidak bayar tagihan dimasukkan dalam daftar hitam dan bukan daftar putih, gitu kira-kira dia. Iya. Keburukan dipakai simbol hitam dan kebaikan perdamaian bisa dipakai sebuah lambang putih. Putih, Maka kebaikan, iya. sejauh itu diskriminasi rasial tidak akan pernah hilang, kan gitu. Iya. Artinya bahwa akan tetap ada, tetapi dia katakan begini, tapi saya ketika saya masih menggunakan tisu putih untuk membersihkan pantat saya, maaf nih, maka untuk itu saya baik-baik saja. Luar biasa itu kata-kata dia. Jadi dia nggak mau pusing. Mungkin Kakak Willy juga begitu. Kita kan nggak bisa merubah keadaan kita hari ini. Jadi kalau quote dari Willy begini, kalau bangsa kulit putih nggak mau kami orang kulit hitam ada di bumi, silakan yuk ke surga, yuk protes sama Allah, sama Tuhan. Benar. Nah itu Willy. Baik, Ya kan? baik. Yuk protes sama Tuhan lah. Kita nggak mau lihat orang kulit hitam di bumi Yuk ini. proteslah sama Tuhan. Gitu. Kalau yuk nggak bisa ke surga, nggak bisa bertemu dengan Allah, dengan Tuhan, untuk meminta orang kulit hitam diangkat dari bumi, ya nggak usah yuk bicara buat perbedaan. Baik. Kan gitu. Nah, ada satu juga dari petinju legendaris itu,
Muhammad Ali kan. Iya. Masih ingat ya, Muhammad Ali. Jadi ya waktu itu kira-kira tahun 71 kan diwawancarai di apa itu buat TV ya. Itu menjadi pertanyaan bagi Muhammad Ali, tapi bagi kita semua, kenapa sih selalu yang superior itu putih pandangan dunia itu, ya kan? Malaikat putih, iya kan? Iya. Nggak ada malaikat hitam katanya. Iya. Iya, kenapa bisa begitu? Iya kan? Jadi menurut Muhammad Ali, jadi berarti kalau di surga apa itu mungkin tetap ada malaikat hitam, tapi dia sibuk di dapur untuk ngurusi susu dan keju. Nah, itulah. Jadi diskriminasi rasial tetap ada. Iya. Tinggal bagaimana kita mensikapinya secara arif bijaksana dengan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Baik. Kalau ya menurut kami itu. Iya, jadi pesannya itu memang isu rasial itu tetap ada ya. Iya. Dia berjalan mungkin sepanjang peradaban itu ada. Hanya Iya. saja memang kita harus menyikapinya Betul. dengan sikap yang arif dan bijaksana ya, dan Jelas. menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Jelas. Baik, terima kasih Kakak Ya. Billy. Ada pesan lagi? Khususnya mungkin untuk pemerintah ataupun masyarakat Papua. Ya, untuk rakyat Papua lah. Ya kita tidak mesti terpancing dengan isu-isu ini, ya kan? Iya. Kita jangan terlalu reaksioner, sentimental, emosional, lalu bertindak destruksi, anarki. Iya. Karena nanti pada akhirnya kita yang rugi sendiri, Baik. ya kan? Gitu. Untuk pemerintah, ya kita berharap supaya hukum ditegakkan, supaya jangan lagi ada diskriminasi rasial terhadap orang Papua di negara Iya. ini. Ya itulah. Ya, kira-kira. biar perlakuan ini tidak lagi diulangin ya, Iya, untuk benar. siapapun dan kapanpun gitu. Benar. Kita harus mengakhiri semua ini demi menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Benar. Gitu. Terima kasih Kakak Willy Terima atas kasih. kesempatan kali ini. Mungkin kita akan hadir di kesempatan yang lain untuk berbincang-bincang persoalan pembangunan Papua mungkin, Iya, itu. atau isu-isu yang menarik tentang Papua, ada di NKRI ya Kakak Willy. Terima Iya. kasih sekali lagi. Terima kasih. Selamat malam Kakak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.